kita akan belajar bagaimana cara kita mendapat sertifikat dalam PMM. Jangan melewati video yang saya bagikan ini, supaya apa yang saya sampaikan berikutnya dapat Bapak Ibu ikuti kembali. Inilah video berikut. Yang pertama-tama Bapak dan Ibu kita login dengan menggunakan Google. Kita buka Google, kemudian kita login. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini sudah ada tampilan dari Google-nya. Jadi misalnya kita login dengan menggunakan akun Belajar ID. Jadi bukan email biasa. Jadi nanti pada kesempatan ini saya sampaikan bagaimana bedanya Gmail dengan akun Belajar ID. Bapak dan Ibu, kita klik login. Nah, di sini kita masukkan email Belajar ID. Ini email Belajar ID saya Bapak dan Ibu. Jadi setelah ada nama kita ini ada simbol @ Jadi biasanya kalau email biasa setelah @ ini adalah tulisannya gmail.com. Jadi bedanya dalam email Belajar ID kita tulis di sini adalah Guru SD Belajar ID. Nah, itu yang membedakannya Bapak dan Ibu dari guru ini sampai dengan ID ini. Kalau email biasa adalah gmail.com. Misalnya seperti ini. gmail.com. Nah, itu adalah email biasa. Jadi yang kita gunakan sekarang adalah Gmail Belajar ID. Jadi Gmail Belajar ID ini kita mulai dari guru.sd. SD ini menandakan bahwa kita adalah sebagai guru SD. Kalau kita guru SMP maka ditulisnya di sini SMP. Begitu juga seterusnya SMA, SMK. Setelah SD ini baru belajar, baru ID. Setelah kita mengisi dengan benar email Belajar ID ini, kita klik selanjutnya. Jadi setelah email, dia minta kata sandi. Berarti kita masukkan sandi yang telah kita buat di sini Bapak dan Ibu. Sandi saya telah saya buat. Nah, jadi setelah kita masukkan sandinya, maka kita klik selanjutnya. Tampilannya setelah terbuka Bapak dan Ibu seperti ini. Yang kita kerjakan sekarang Bapak dan Ibu, kita masuk dalam PMM. Caranya kita klik di sini di tombol pencarian ini, kita ketik saja PMM, cuma 3 huruf Bapak dan Ibu. Jadi setelah PMM kita ketik maka kita enter. Nah, setelah tampil seperti ini ada banyak tulisan di bawahnya, tapi fokus pada tulisan pertama ini. Ya, walaupun berbeda-beda nanti pencarian kita Bapak dan Ibu, maka fokus pada tulisan yang mengatakan platform Merdeka Mengajar, yang artinya ini Bapak dan Ibu singkatan dari PMM. Nah, kita klik ini Bapak dan Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Karena kita tadi mengerjakan yang dikatakan dengan sertifikat, maka kita memilih pelatihan mandiri. Jadi tampilannya setelah pelatihan mandiri, kita klik pelatihan mandiri tadi, di sini ada beberapa tampilan. Ya, jadi karena yang kita cari tadi adalah pelatihan mandiri, maka kita klik menu topik yang ini. Di sini Bapak dan Ibu banyak sekali dengan pelatihan mandiri di sini topiknya. Tinggal kita mengikuti Bapak dan Ibu, kita cari mana yang sesuai dengan yang kita praktekkan. Misalnya saya ambil topik kurikulum merdeka. Jadi Bapak dan Ibu, jika topik kita belum pernah kita kerjakan, maka di sini berwarna putih dia. Jadi sedangkan kalau sudah kita kerjakan, maka dia berwarna hijau muncul. Nah, karena kita memilih kurikulum merdeka tadi, maka kita klik kurikulum merdeka. Nah, ini adalah kurikulum merdeka pelatihan. Pekerjaan kita di sini, kita mempelajari beberapa modul, sehingga nanti kita buat menjadi aksi nyata kita. Aksi nyata ini nanti adalah kita buat dalam bentuk dokumen. Jadi yang pertama-tama Bapak dan Ibu, kita harus selesaikan setiap modul ini sampai dengan dia berwarna hijau. Jadi
Pengerjaannya di Bapak dan Ibu di sini sudah ada waktunya. Rekomendasi penyelesaian topik 15 sampai dengan 22 hari. Berarti kalau kita sudah mulai hari ini Bapak dan Ibu, masih ada kesempatan kita besok sampai dengan 22 hari berikutnya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita mulai dari tutorialnya. Yang pertama kita pelajari dulu modul 1. Di sini ada 2 modul. Modul 1 apa kegiatan kita dalam ini? Di sini Bapak dan Ibu, bagian-bagiannya sampai nanti tanda checklist ini bertanda hijau, yang artinya bahwa setiap materi ini sudah kita kerjakan sampai dengan mengerjakan post-test. Kita mulai dari pertama tentang kurikulum. Apa yang kita kerjakan di sini? Yang pertama di sini kita membuat menonton beberapa video. Klik di sini. Jadi kita putarkan dan kita pelajari apa yang ada dalam video ini. Kita klik sampai di ini saya skip karena terlalu lama. Kita kembali sampai dengan selesai kita menonton video. Jadi kalau kita sudah selesai menonton videonya Bapak Ibu, yang kita close. Nah, ini bercentang hijau dia. Baru kita masuk pada kedua, mengapa kurikulum perlu berubah. Begitu juga seterusnya. Kita tonton videonya sampai dengan selesai. Jadi setelah kita menonton video berikutnya, kita kembali close ini, masih di bawahnya abu-abu. Jadi kita pilih lagi ini biar semua di checklist hijau. Kita putar videonya. Nah, sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, maka close lagi. Maka bertanda hijau di sini. Baru kita ada latihan pemahaman. Nah, di sini ada 3 soal Bapak dan Ibu. Soal ini kita kerjakan. Jadi supaya kita kerjakan dengan benar. Diperhatikan Bapak dan Ibu jawaban salah supaya tidak mengulang terus. Karena kalau ada yang salah maka kita mengulang dari awal. Hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum? Jadi di sini saya memilih murid. Setelah itu kita jawab, tombol jawab ini. Ini tandanya di checklist bahwa jawaban kita benar. Lanjut. Soal kedua adalah apa sifat kurikulum? Jadi saya mencoba dinamis. Jawab, ya, jawaban saya juga benar. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi adaptasi kurikulum? Jadi saya coba menjawab kemauan pembuat kurikulum. Saya coba jawab apakah benar, salah. Jadi seharusnya geografi. Setelah itu kita coba lanjut. Selamat, latihan pemahaman selesai. Silakan pelajari konten yang ada di aktivitas terlebih dahulu agar Anda dapat mengisi refleksi kembali ke materi. Setelah kita menjawab sampai dengan pemahaman tadi, maka kita cerita refleksi apa jawaban kita di sini. Jika dibandingkan saat ibu, bapak, dan guru menjadi murid dahulu dan murid-murid sekarang, hal apa saja yang berbeda? Hal apa saja yang berbeda itu kita ketik di sini. Saya membuat catatan refleksinya di sini. Perbedaan terletak pada penyampaian materi. Dulu, guru hanya menuangkan materi seperti air ke dalam gelas. Sedangkan sekarang, guru juga mendampingi kebutuhan murid. Itu catatan refleksi saya. Kemudian setelah itu kita simpan. Nah, jadi dari materi pertama kita sudah di checklist. Sekarang kita masuk pada materi kedua, kurikulum dalam pembelajaran. Klik di sini ada kurikulum dalam pembelajaran. Ini masih abu-abu pada minggu. Kita checklist ini, kita menonton video. Jadi saya skip Bapak Ibu biar cepat. Saya close, sudah di checklist. Ya, sudah di checklist. Sekarang kita masuk pada latihan pemahaman. Kita klik di dalam penerapan kurikulum satuan pendidikan. Terdapat komponen yang dapat kita kaji secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Visi dan misi tidak termasuk di dalam komponen tersebut. Pernyataan di atas adalah salah. Kita coba jawab. Ya, jawaban saya benar. Jadi setelah ini kita kembali ke materi karena hanya satu soal. Nah, di checklist semua. Kemudian kita tuliskan lagi refleksi sesuai dengan pemahaman kita pada video tadi yang telah kita tonton. Setelah mempelajari materi ini, hal apa yang paling semangat
ingin Ibu dan Bapak guru coba. Jadi saya tuliskan di sini, saya mendorong murid untuk mengambil aksi nyata dalam isu sosial di sekitar mereka yang relevan dengan materi pelajaran. Simpan. Jadi di sini Bapak dan Ibu sudah diceklis semua. Sekarang kita masuk pada mengerjakan post-test. Kita klik post-test 1 sebagai salah satu kepala sekolah di daerah tertinggal. Bu Solihat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kunjungan ke sekolah di luar negeri. Beliau melihat materi pelajaran di sana lebih tinggi daripada di Indonesia. Beliau berkesimpulan bahwa negara tersebut bisa jauh lebih maju dari Indonesia karena materi pembelajarannya lebih tinggi saat kembali ke sekolah. Bu Solihat menyampaikan hal tersebut kepada seluruh guru dan meminta guru untuk menaikkan level materi pembelajaran yang diberikan kepada murid. Ia berharap murid-muridnya akan dapat lebih maju dan bersaing dengan murid di sekolah lain. Pendapat yang tepat mengenai hal yang dilakukan oleh Bu Solihat di atas adalah, saya mencoba bagian D. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan murid. Setelah kita jawab, selanjutnya nomor 2, dalam mewujudkan pembelajaran yang transformatif pada proyek pembelajaran yang akan dilakukan, Bu Monik mendorong murid untuk membuat aksi nyata dalam isu sosial yang terjadi di sekitar berkaitan dengan materi pelajaran. Agar murid melakukan aksi dengan tepat, Bu Monik sebaiknya terlebih dahulu mengajak murid untuk melakukan hal-hal berikut kecuali. Jadi saya mencoba menjawab bagian A, meminta murid mengevaluasi aksi yang telah dilakukan. Kemudian klik selanjutnya. Pernyataan yang tepat mengenai perubahan kurikulum adalah, saya mencoba menjawab bagian C. Selanjutnya, soal nomor 4. Kurikulum dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dipelajari murid. Jadi saya mencoba jawaban benar. Selanjutnya, soal nomor 5, alasan utama mengapa sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah adalah, saya mencoba menjawab bagian B. Setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, soal nomor 6. Bu Sondang mengajar di sebuah sekolah di daerah pegunungan dan perkebunan. Murid di kelasnya sedang mempelajari berbagai cara pengawetan makanan. Pada buku paket, buku Sondang mendapati latihan yang harus dikerjakan murid dalam melakukan pengawetan ikan dengan penggaraman. Hal yang sebaiknya dilakukan Bu Sondang adalah, saya mencoba menjawab bagian D, mengajak murid untuk melakukan berbagai teknik pengawetan buah atau sayuran yang ada di daerahnya. Kemudian selanjutnya, soal 7, berikut yang merupakan hal unik yang dimiliki sekolah atau yang disebut karakteristik satuan pendidikan adalah: A. Kondisi daerah satuan pendidikan, B. Latar belakang ekonomi murid, C. Sarana dan prasarana satuan pendidikan, D. Semua benar. Jadi saya mencoba menjawab semua benar. Selanjutnya, soal nomor 8, berdasarkan hasil analisis diagnostik dan survei karakter, didapatkan bahwa murid SMP Merdeka Belajar secara umum memiliki karakter sebagai berikut. Pertama, berasal dari keluarga petani dengan ekonomi menengah ke bawah, memilih untuk bekerja atau menikah dibanding melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, memiliki gawai dengan spesifikasi terbatas, memiliki keterkaitan dan potensi pada bidang seni dan olahraga. Hal berikut dapat dilakukan sekolah dalam rangka memobilisasi kebutuhan murid dalam kurikulum di sekolah berdasarkan informasi di atas kecuali. Jadi saya mencoba menjawab bagian D, melibatkan murid dalam usaha penghijauan sekolah. Jika sudah, maka kita cek jawaban. Nah, jawaban kita sudah ada di sini, yang kemudian kalau kita mau rubah boleh, tapi kalau kita sudah anggap benar maka kita kumpulkan. Oh, jawabannya luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Berarti itu tandanya bahwa kita sudah selesai mengerjakan post-test dengan benar. Kembali ke modul. Jadi di sini sudah selesai modul pertama. Jadi karena tadi kita mengerjakan wajib 2 modul, kita kembali ke belakang. Nah, setelah kembali ke belakang, nah di sini modul pertama sudah hijau. Artinya kita sudah selesai mengerjakan modul pertama.
Sekarang kita masuk pada pembahasan modul 2 dengan judul modul pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kita klik. Jadi sama langkah-langkahnya pada modul 1 tadi. Yang pertama kita menonton dari prinsip dan karakter pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kita buka, kita putar videonya. Kita tonton sampai dengan selesai. Setelah selesai kita close, kita reload. Nah itu artinya, jadi setelah kita kembali ke belakang maka di checklist hijau video ini. Yang kedua, contoh pelaksanaan karakteristik pembelajaran. Nah, jadi kita baca dokumen yang ada di pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Setelah selesai, kita kembali. Nah, di checklist lagi ini. Setelah itu, kita masuk pada latihan pemahaman. Latihan pemahaman kita buka. Di sini ada satu soal. Kita menjawab pertanyaan ini. Saya mencoba menjawab bagian D, memprioritaskan kemajuan belajar. Jawab, ya, yang seharusnya jawabannya adalah berfokus pada muatan esensial. Kita lanjut kembali ke materi. Setelah selesai sampai dengan cerita refleksi, maka kita tuliskan cerita refleksi. Kita klik. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui prinsip dan karakteristik kurikulum Merdeka? Tuliskan 50 kata. Ini jawaban saya sebagai pendidik. Pemahaman terhadap prinsip dan karakteristik kurikulum Merdeka memberikan saya optimisme dan semangat besar tentang masa depan pendidikan di Indonesia, karena kurikulum ini membuka peluang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan sesuai dengan tujuan siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Setelah selesai, kita klik simpan. Nah, cerita refleksi di checklist. Setelah ini maka kita masuk pada materi capaian pembelajaran. Kita klik. Nah, kita ikuti langkah-langkah. Ada 2 video yang kita pelajari. Kita klik, kita putar videonya, kita menonton sampai selesai. Jika sudah selesai menonton videonya, maka kita close kembali. Dan ini terchecklist capaian pembelajaran. Sekarang kita klik capaian pembelajaran dalam kurikulum. Kita tonton sampai habis, kita putar. Nah, setelah selesai kita close kembali dan capaian pembelajaran ini akan terchecklist. Sekarang kita masuk pada latihan pemahaman. Nah, di sini ada 2 soal. Pada soal nomor 1 ini, komponen capaian pembelajaran terdiri atas pengetahuan inti dan keterampilan esensial. Saya mencoba salah jawab. Ya, jawaban saya benar. Lanjut, soal nomor 2, apakah apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka? Jadi saya mencoba menjawab bagian A. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Semoga saya menjawab. Ya, jawaban benar. Kemudian kita lanjut. Nah, kembali ke materi lagi. Setelah selesai ini, kita menulis lagi refleksi. Kita tulis refleksi. Perubahan apa yang Ibu Bapak rasa akan paling signifikan dalam pembelajaran intrakurikuler? Jadi saya membuat di sini perubahan signifikan dalam pembelajaran intrakurikuler adalah penerapan metode yang lebih efektif, interaktif, memadukan teknologi dan pendekatan siswa aktif. Simpan. Nah, jadi sudah 2 materi pada modul 2 ini sudah selesai. Sekarang kita masuk pada materi ketiga, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 3 lagi tugas kita dalam profil belajar Pancasila ini: menonton video, latihan pemahaman, dan refleksi. Kita coba dengan menonton video. Ya, kita putar videonya sampai dengan selesai. Dan setelah selesai, kita kembali ke belakang. Nah, video sudah terchecklist. Setelah terchecklist, maka kita masuk pada latihan pemahaman. Dalam latihan pemahaman ini, apa peran profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran? Saya memilih bagian B, acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter dan kompetensi peserta didik. Lanjut, kembali ke materi. Jadi setelah kembali ke materi, satu langkah lagi, tuliskan refleksi.
Pada cerita refleksi ini, bagaimana cara sederhana Anda bisa mulai menerapkan profil pelajar Pancasila di kelas. Jadi menurut saya di sini, untuk mulai penerapan profil pelajar Pancasila di kelas, saya dapat menciptakan suasana yang mendukung nilai-nilai tersebut dengan memberi contoh yang nyata dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya mengajak siswa berdiskusi dengan saling menghargai, melibatkan mereka dalam kegiatan gotong royong, dan menanamkan rasa cinta tanah air lewat cerita dan permainan. Simpan. Nah, jadi sekarang sudah 3 materi yang sudah selesai dalam modul 2 ini. Sekarang kita masuk pada materi terakhir, struktur kurikulum merdeka. Nah, ada 2 di sini. Pekerjaan tugas kita adalah menonton video. Menonton video, kita harus menonton dari awal sampai dengan terakhir. Jadi karena di video ini terlalu panjang, maka saya skip ya. Setelah selesai, kita close dan kita kembali ke belakang, maka videonya sudah terchecklist. Sekarang kita pada latihan pemahaman. Nah, di sini dalam latihan pemahaman ini ada 1 soal. Bagaimana kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan di abad ke-21? Saya mencoba dengan menyesuaikan pembelajaran agar relevan dengan tantangan dan isu terkini. Jawabannya benar, kembali ke materi. Dan langkah terakhir di bagian ini adalah cerita refleksi. Dalam cerita refleksi ini, apa yang akan menjadi tantangan terbesar Anda dalam menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan Anda? Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah pada aspek kesiapan guru. Kurikulum merdeka menuntut kreativitas dan inovasi dalam merancang pembelajaran. Sebagai guru dengan pengalaman terbatas, saya kesulitan mengakses pelatihan atau workshop yang dapat memperdalam pemahaman tentang kurikulum ini. Meskipun teknologi memungkinkan pembelajaran mandiri, keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi kendala. Oleh karena itu, saya merasa perlu berusaha lebih keras untuk meningkatkan kompetensi diri agar dapat menyusun pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Simpan. Jadi langkah paling terakhir pada modul ini adalah jika sudah terchecklist semua hijau, maka kita kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Soal pertama, bolehkah setiap sekolah memiliki alur tujuan pembelajaran yang berbeda-beda? Jawaban menurut saya adalah bagian C. Boleh, asalkan tetap menuju pada capaian pembelajaran. Lanjut soal berikutnya. Soal kedua, kurikulum merdeka memberikan ruang bagi pengembangan minat dan bakat murid melalui titik-titik. Jadi saya mencoba menggunakan jawaban bagian B, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, soal ketiga, Bapak Denny melakukan asesmen awal sebelum dilakukan pembelajaran matematik untuk mengetahui kondisi murid di kelas tersebut. Setelah itu, Bapak Denny merancang pembelajaran, melakukan asesmen ketika proses pembelajaran dan diakhiri pembelajaran. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Bapak Denny telah menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan karakteristik. Saya memilih bagian B, memanfaatkan asesmen. Selanjutnya, soal nomor 4, hal yang tepat mengenai capaian pembelajaran adalah saya memilih bagian D, capaian pembelajaran lebih berfokus kepada pencapaian kompetensi, bukan konten. Selanjutnya, soal kelima, apa yang harus dilakukan pendidik untuk memahami bagaimana suatu mata pelajaran dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran intrakurikuler. Saya mencoba menjawab bagian B, memahami dokumen capaian pembelajaran secara, kemudian kita cek ulang, dan di sini bisa kita rubah jika seandainya mau dirubah, tapi kalau tidak, silakan kumpulkan. Jawaban saya di sini dikatakan luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Jadi kalau sudah seperti ini berarti lewat dari post-test. Jadi kita kembali ke modul. Sekarang pekerjaan kita setelah ini kita kembali ke halaman modul. Nah, di sini sudah ada 2 modul yang telah kita pelajari. Dan di sini ada tombol di sini bahwa surat keterangan selesai topik, artinya kita sudah menyelesaikan topik. Jadi ada surat yang bisa kita unduh sebelum sertifikat ada.
Nah, di sini sebenarnya ada yang dikatakan dengan aksi nyata. Aksi nyata itu adalah dokumen pada saat kita praktek. Setelah selesai nanti kita unggah, maka ada prosesnya. Kita tunggu waktu penelaah, baru muncul di sini tombol warna biru untuk tersedia sertifikat. Sehingga kita checklist di situ nanti, maka muncul sertifikat kita mengenai kurikulum Merdeka ini. Nah, di sini sebenarnya ada yang dikatakan dengan aksi nyata. Aksi nyata itu adalah dokumen pada saat kita praktek. Setelah selesai nanti kita unggah, maka ada prosesnya. Kita tunggu waktu penelaah, baru muncul di sini tombol warna biru untuk tersedia sertifikat. Sehingga kita checklist di situ nanti, maka muncul sertifikat kita mengenai kurikulum Merdeka ini. Nah, di sini sebenarnya ada yang dikatakan dengan aksi nyata. Aksi nyata itu adalah dokumen pada saat kita praktek. Setelah selesai nanti kita unggah, maka ada prosesnya. Kita tunggu waktu penelaah, baru muncul